adaptasi kebiasaan baru ya, atau di new normal, mana kita harus banyak menghadapinya dengan segala perubahan, terutama nanti konten kita di koperasi dan UKM untuk bagaimana nanti kita bisa melakukan perubahan ke digitalisasi. Jadi termasuk hari ini juga kita sudah masuk di era digital. Terus sekalian, izinkan saya memperkenalkan juga ini profil saya. Ini terlalu narsis ya. Yang narsisnya ini ada endorser produk UMKM dan di Jawa Barat ini. Jadi insya Allah saya juga turut membantu mengendorse produk-produk UMKM dan koperasi medsos saya dan melalui informasi-informasi dan website saya. Baik, saya aslinya dari Kuningan, lahir 50 tahun yang lalu, sudah tua ya. Dan dinasnya sehari-hari di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai pengajar atau widya suara namanya kalau di PNS itu. Alamat kantor saya di ini Bu, di Gede Bage, Jalan Soekarno-Hatta 708 depan Poldamri. Ini barangkali yang memerlukan nomor kontak saya boleh, nomor WhatsApp-nya juga. Terutama Instagramnya ya, barangkali mau follow dari sekarang. Instagramnya @kangahro. Ya, ini website saya juga ada. Saya juga ada ebook menulis tentang koperasi Bapak Ibu dan UKM. Ya, hobinya membaca dan menyanyi. Statusnya sudah menikah, baru 1 anak 1 istri. Ini blog bisnis saya. Bersama istri saya juga di rumah punya bisnis. Juga ini sosmed saya, barangkali mau follow atau mau bertemu kalau mau. Baik, sebagai pengantar bahwa digitalisasi ini salah satu arah kebijakan pemerintah saat ini untuk meningkatkan daya saing koperasi, terutama koperasi yang tidak memban sekarang, dan sudah saatnya koperasi juga mulai merubah manajemen ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi dari konvensional menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi. Dan sudah saatnya pula kita juga bisa merubah pola manajemen bisnis ini dengan digitalisasi, memanfaatkan terutama data dan teknologi. Di sini kata kuncinya berarti kita harus mampu menghadapi tantangan global dan kita tidak hanya jadi pemain lokal atau hanya jadi penonton saja. Jadi kita harus jadi pemain Bapak Ibu sekalian. Baik, nah di era internet saat ini kan sudah nggak asing lagi ya, era internet saat ini Bapak Ibu. Di era internet saat ini juga mendorong semua pelaku usaha untuk mau mengadopsi teknologi. Lepas dari semua itu juga koperasi sekarang dengan persaingannya dengan BPR, dengan perbankan juga lebih awal mengadopsi teknologi informasi. Kita koperasi juga harus mampu mendigitalisasi. Jadi jangan ketinggalan juga dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Berarti nanti di digitalisasi ini menjadi sangat penting buat kita dan menjadi implementasi kita agar koperasi mampu berdaya saing. Termasuk nanti bagaimana di sektor usahanya, ya. Sektor usaha itu nanti layanan yang jasa, gitu ya. Juga tentang bagaimana kita merubah sekarang yang banyak melakukan manual ke arah digitalisasi. Nah, ini kalau berbicara digitalisasi berarti adalah proses perubahan mindset ya Bapak Ibu sekalian, dan perubahan pada tata cara mengelola koperasi dari proses manual menjadi komputerisasi dan diteruskan menjadi proses digital. Ini biar kita satu ini ya, pemikiran dulu ya tentang digitalisasi. Nah, kalau untuk di koperasi sendiri yang menjadi sasaran digitalisasi itu ada koperasinya, terutama untuk anggota, dan pengawas. Nah, di pemerintahan juga nanti ada bidang-bidang yang menangani tentang koperasi. Kalau di kita ada bidang kelembagaannya, ada bidang pemberdayaan koperasi, ada juga bidang pengawasan koperasi. Terutama pemerintahan sekarang sedang fokus pada incas pada pengembangan koperasi digital.
Jadi modernisasi, bagaimana membuat koperasi ini modern. Betul tadi Mbak Yeni, kalau disebut koperasi itu selalu dibilang jadul, polanya sama orang-orang sepuh, tapi sekarang kita mencoba mentransformasi bahwa koperasi itu bisa dikelola di bahkan di tingkat sekolah, di tingkat kampus juga sekarang udah banyak dikembangkan koperasi mahasiswa, koperasi sekolah untuk pengenalan lah sebagai sarana pendidikan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sasaran digitalisasi ini? Nah, kita di koperasi ini banyak sekali kita mengaplikasikan, terutama di manajemen bisnis. Dalam tata kelolanya, database, laporan keuangan kita arahkan biar bisa berdigitalisasi. Begitu juga dengan layanan usaha di koperasi, khususnya pelayanan anggota, pelayanan mitra usaha, dan juga tentang pelayanan kepada anggota. Nah, begitu juga di koperasi ini kita sudah mencoba brand up gitu ya. Bagaimana koperasi ini dikenal sebagai sebuah fenomena gitu ya, jangan hanya ketinggalan informasi. Dengan cara branding dan promosi usaha koperasi ini banyak sekali yang dilakukan secara digital, seperti publikasi online, sosial media, search engine tentang optimization gitu. Dan terakhir juga biasanya kita dalam pemasaran jualan ini kita sudah beralih kepada marketing online-nya, memasarkan produk-produk koperasi, produk anggota koperasi. Dengan online store kita juga bisa match dengan e-commerce-nya gitu yang sudah tersedia. Nah, nanti dari program digitalisasi koperasi ini kita akan mengolah berbagai data, mulai dari profil anggota, terus juga nanti bagaimana behavior anggota, dan juga nanti real time-nya seperti apa, rekap data seperti perkembangannya juga harus termonitor, khususnya ada oleh pembina sebagai pembina. Terlepas dari itu semua, di koperasi kita sudah pakai sistem, semua sudah sistem. Jadi anggota tuh tidak harus datang ke koperasi tiap hari atau ada pelayanan datang ke koperasi. Itu juga dalam kondisi pandemi sekarang kan tidak memungkinkan kita tetap muka terus ya. Jadi kita bisa secara online atau kita secara pertemuan jarak jauh menggunakan media ini. Oke. Nah, kita juga payungi dengan kebijakan-kebijakan di pengembangan koperasi Jawa Barat ini. Kita mengembangkan koperasi dengan pendekatan komunitas atau kelompok klaster yang berdasarkan sentra produksi komoditas yang ada di wilayahnya yang diwadahi oleh koperasi. Itu juga dengan pemberdayaan koperasi dan yang di sektor real nih saat ini sedang dikembangkan juga. Nah, ini dengan adanya program modernisasi dan inovasi teknologi. Selanjutnya, kita punya agenda perubahan, 4 agenda perubahan bagaimana nanti mengintegrasikan koperasi dalam global value chains, juga scale up koperasi bisa naik kelas, Bapak Ibu, tidak hanya kalau berbicara koperasi dengarnya simpan pinjam aja, pinjam uang aja, tapi bagaimana koperasi menjadi berbagai beraktivitas ada di koperasi. Nah, juga di koperasi harus melahirkan entrepreneur baru gitu ya. Wirausaha baru dari anggota-anggota koperasi, selanjutnya juga dari melakukan modernisasi koperasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini apa yang dimaksud, saya juga ingin menyampaikan tentang transformasi koperasi. Transformasi koperasi ini adalah tiga kata kunci yang harus kita pegang. Pertama, berbasis digital. Juga koperasi digital ini juga mendorong kreativitas dan juga bagaimana novelty-nya gitu ya, keterbaruannya. Sehingga dengan menggunakan digital ini, pelayanan teknologi digital juga lebih efisien dan lebih mudah. Juga kreativitas juga mendorong anak muda berekspresi ya. Juga konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa koperasi ini bisa berdaya saing. Nah, ini modernisasi, teman-teman sekalian, ini ada upaya perubahan di dalamnya. Dan juga kita
outputnya nanti bagaimana melahirkan koperasi-koperasi modern di program modernisasi ekonomi. Ya, modernisasi koperasi ini sudah menjadi program unggulannya Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari kami mendapatkan tugas melakukan digitalisasi dan modernisasi koperasi dan juga melakukannya dengan kalangan milenial. Jadi modernisasi itu koperasi menjalankan kegiatan dan usahanya dengan menerapkan tata kelola yang baik atau good cooperative governance, yang memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan. Gitu. Selanjutnya, nah ini konsep modernisasi Bapak Ibu sekalian. Kalau modernisasi koperasi berarti adanya kreativitas yang tinggi, terus juga adanya regenerasi tadi ini. Jadi koperasi itu jangan dipegang sama golongan tertentu saja. Terus nanti ada pembaharuan dalam pemodalan yang menjadi. Ada 3 langkah dalam melakukan modernisasi koperasi ini. Pertama, melakukan inovasi, ya, dengan membrand up koperasi itu menjadi koperasi modern dengan koperasi-koperasi yang sudah besar. Kita sudah golongkan beberapa koperasi, ada koperasi besar, ada yang namanya koperasi modern, gitu ya, koperasi berkelas nasional. Juga melakukan edukasi dan memberikan regulasi-regulasi yang mendukung untuk koperasi ini bisa maju. Baik, nah ini model modernisasi koperasi yang sedang kita kembangkan di SKUK Jawa Barat ini. Dari mulai tata kelola kelembagaan dan tata kelola bisnisnya, semua kita lakukan dengan melakukan modernisasi. Adapun langkah-langkahnya kita dengan melakukan berbagai pendekatan, pertama dengan competitiveness atau daya saing, berarti kita memberdayakan kompetitor. Selanjutnya perlakuan untuk benefititas, gitu ya, memberikan anggota mendapatkan manfaat yang benar-benar dirasakan dalam koperasi. Juga pendekatan kolaboratif, serta juga bagaimana mendapatkan relevansi daripada manfaat kita berkooperasi. Ini yang menjadi sasaran modernisasi koperasi. Tiga, mendapatkan pelayanan kita berikan kemudahan. Sekarang dengan segala kecanggihan dan teknologi informasi kita dapat. Oke, nah ini tujuannya dari modernisasi koperasi, salah satunya adalah meningkatkan kualitas koperasi menjadi lebih baik. Nanti mungkin kita kembangkan, sekarang banyak yang mengembangkan aplikasi-aplikasi koperasi ya, fintech-nya seperti yang mau diceritakan nanti sama produknya Pak James ya. Nanti kita dukung nih. Juga nanti tujuan modernisasi ini merubah pola pikir masyarakat terhadap koperasi dengan hadirnya koperasi modern. Tidak lupa juga kita menciptakan koperasi modern yang berbasis teknologi dalam rangka membangun struktur perekonomian. Selanjutnya juga bagaimana kita meningkatkan penerapan manajemen profesional dan tata kelola koperasi yang baik yang tadi saya sampaikan tentang ECG itu. Juga adanya regenerasi dan kaderisasi kepada generasi muda agar menjadi pendiri, pengurus, pengawas, dan manajemen koperasi. Nah ini yang lagi kita bidik. Juga modernisasi koperasi ini bertujuan untuk membuat pelaporan koperasi lebih transparan, lebih akuntabilitasnya tinggi ya, dan melalui standarisasi laporan keuangan yang sudah digitalisasi. Jadi nanti terbuka untuk semua anggota dengan satu kemudahan mengakses koperasi bisa dengan semua. Dan terakhir nih tujuannya juga untuk agar pemerintah mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi secara online. Jadi kita juga dipantau sama pembinanya, sama pemerintah. Jadi perjalanan koperasi ini bisa sesuai dengan bimbingan. Oke, saya juga ingin memberikan sharing tentang manfaatnya ya. Kenapa kita sekarang ingin melakukan modernisasi untuk pertama agar lebih mudah koperasi dalam memperoleh akses pembiayaan dan investasi. Jadi nanti antar government atau antar lembaga bisa akan akses IT ya. Jadi antar lembaga. Jadi nggak usah susah-susah datang ke perbankan atau ke lembaga keuangannya untuk bekerja sama antar.
kedua, manfaatnya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada anggota, kepada orang-orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam penggunaan IT. Juga ingin mengembangkan koperasi tradisional menjadi koperasi berbasis modern dan digital. Dan tentunya terbentuknya koperasi modern ini diperbaharui dan mengikuti perkembangan zaman. Dan tidak lupa juga ingin menciptakan entrepreneur baru ya di dunia koperasi ini, sehingga koperasi ini bisa ada regenerasi. Tentunya yang lebih besar lagi manfaatnya adalah mengembangkan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat adanya di kita bisa indikatornya ada di kesejahteraan anggota sebagai anggota koperasi. Nah, untuk sasarannya di modernisasi koperasi ini kita ada koperasi sektor real, ada koperasi pesantren, kan banyak ya jenisnya ya, koperasi wanita, termasuk koperasi milenial, ini koperasi pemuda, koperasi simpan pinjam, KSP USP, dengan memberikan indikator koperasi modern ya. Jadi modernisasinya dalam hal apa saja? Pertama, dalam registrasi ya, bisa via aplikasi umpamanya. Terus pembentukan koperasi modern, layanan via aplikasi yang nanti yang mau diceritakan nanti sama Pak James ya. Juga melakukan RAT online nih sekarang, sedang kita lagi kembangkan RAT kita, tapi tidak berkumpul, tapi bisa dari rumah masing-masing, rapat anggota tahun, tapi ketemu fisik ya di virtual. Selanjutnya melakukan UMKM atau anggota koperasi itu menjadi supply chain yang terintegrasi global melalui value chain. Dan juga nanti kita memberikan penguatan kepada laporan keuangan online gitu ya, yang bisa diakses oleh anggota koperasi dan khususnya. Tentunya melakukan monitoring juga via online. Lalu nanti siapa yang melakukannya? Nah ini kita berbasisnya ke Young Entrepreneur, koperasi Go Digital, juga nanti kepada UMKM anggota koperasinya bisa naik kelas, dan juga kepada ini Pak fenomena manajemen koperasi modern yang sedang ingin benar-benar diciptakan di Jawa Barat. Oke, ada beberapa langkah strategis Bapak Ibu sekalian untuk memodernkan koperasi ini. Pertama, melanjutkan reformasi secara total dalam pemberdayaan koperasi. Kedua, kita juga ingin rebranding koperasi, melakukan leadership campaign kepada generasi muda, terus sosialisasi tata kelola koperasi yang baik, juga ini perlu penanganan yang lebih serius ya. Terus juga ada ya aktivitas sistem akuntansi dan standarisasi laporan keuangan yang sedang dikembangkan dan dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang bisa membuat aplikasi anak-anak muda ya. Selanjutnya sistem pemeringkatan koperasi juga nanti kita lakukan secara online, RT online juga, pola pembinaan sentra UMKM. Nah ini kita juga ingin mengembangkan role model ya, sebuah role model koperasi, dan juga mensinergikan antara pemerintahan pusat, daerah, dan asosiasi atau nanti sampai ke organisasi koperasi sendiri bisa terintegrasi melalui pendekatannya. Ini bisnis modelnya Bapak Ibu. Saya ngambil salah satu aja untuk di koperasi mahasiswa. Nanti ada unit usaha di koperasi mahasiswanya yang dikelola oleh mahasiswa yang berbasis kampus. Jadi bagaimana di dalamnya adalah ada sebuah pembelajaran meningkatkan entrepreneurship di sana. Juga melakukan kemitraan dengan brand-brand lokal, dengan off-taker yang bisa disinergikan dengan koperasi mahasiswa. Sehingga setelah lulus kuliah, mahasiswa itu bisa menjadi entrepreneur atau pelaku usaha dari sebuah koperasi yang lebih serius lagi gitu kalau di sebelah sini. Ini ada model kemitraan koperasi pemuda bersama, karena ada programnya juga dari pusat, dari kementerian begitu, dan akhirnya kita melihat kepada kebijakan tersebut
kita harus bisa menyikapi perubahan-perubahan agar menjadi sebuah digitalisasi ya. Bagaimana kita melakukan digitalisasi ini. Digitalisasi mengatasi salah satu kendala untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Karena digitalisasi juga bukan lagi pilihan, tapi harus ada. Di bawahnya pemerintah Jawa Barat program ini sekarang koperasi berprestasi sehingga terpacu semuanya untuk melakukan digitalisasi melalui program-program kami. Dan juga kreativitas dalam mengemas inovasi terbaru untuk bisa mengembangkan anggota koperasi yaitu para UMKM bisa punya daya saingnya. Dan saat ini juga pemerintah punya program prioritas dalam memberdayakan UMKM dan koperasi dalam kapasitas dalam meningkatkan usaha. Ya, itu barangkali takut terlalu banyak. Nanti bagaimana kita harus berubah nanti kita bisa diskusikan. Yang pasti kami juga ingin mempertegas ada sebuah kebijakan juga aktif dinas kami yaitu program inovasinya yaitu melakukan digitalisasi koperasi untuk 50 untuk go digital ya, go digital. Kami juga ada program One Pesantren One Produk nanti untuk pemberdayaannya mau di pesantren-pesantren juga membentuk koperasi. Juga UKM naik kelas di mana UKM juga harus punya wadah pengembangan usahanya dengan wadah koperasi. Dan ya, terlebih program yang sedang kita syarat ini adalah lakukan rebranding koperasi. Itu Bapak Ibu sekalian, ini kami gambarkan juga koperasi di Jawa Barat. Nah, ini agar kita tahu ya Bapak Ibu sekalian ada 16.000 koperasi di Jawa Barat itu. Ada koperasi aktifnya hanya baru 13.000 dan anggotanya sekitar 2 juta. Terus kondisinya saat ini kondisi koperasi juga sama kena dampak ya, dampak COVID ya. Karena ada terjadi penurunan penjualan sampai 30%, distribusi jadi terhambat, kita tahu semuanya, produksi juga terhambat, bahan baku juga terhambat dan lain. Ya, jadi ada 3 kelompok koperasi yang paling terdampak saat ini adalah koperasi 43 jam itu sampai 41% dampaknya, koperasi konsumen 40% dan koperasi produsen. Nah ini memberikan dampak tersendiri ya COVID ini. Tapi kita kan harus bangkit. Nah, kita juga harus punya strategi bagaimana pelaku usaha termasuk koperasi dalam merespon pandemi ini. Kita punya 3 sasaran, 3 sektor dengan persentase tertinggi pelaku usaha itu melakukan diversifikasi. Nah, pertama dengan melakukan industri pengolahan, penyediaan akomodasi, dan nanti kepada perdagangan di sektor perdagangan. Itu Bapak Ibu sekalian, lebih lengkapnya nanti kita bisa lebih lincah kalau ada pertanyaan di diskusi ya. Saya memberikan pengantar saja dan ini termasuk jadi nanti kita juga ingin melahirkan sebuah inovasi lagi agar koperasi ini bisa melakukan modernisasi dan digitalisasi nanti yang akan disambung oleh Pak James Purba nih, pakarnya sekaligus pelakunya nih, pelaku pendukung untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang mungkin nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bersinergi nih dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Yep. Nah, itu saja sementara Mbak Yeni dari saya. Nanti saya stand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya memang kenapa saatnya membangun fintech koperasi digital di era pandemi. Karena memang konsep-konsep digital ini sudah boleh dibilang sudah beberapa tahun terakhir ini sudah ramai gitu ya kan. Nah tiba-tiba datang namanya pandemi, wah heboh lah kita semua, nggak bisa kemana-mana, ya harus jaga kesehatan, harus pakai masker tadi itu dari Pak Kang Asro ya. Jadi kita coba explore dulu koperasi digital itu seperti apa prakteknya gitu. Nah nanti saya akan cerita mengenai case-nya di koperasi mahasiswa Kopma. Ya bukan karena mahasiswa belum begitu mengenal koperasi atau koperasi ini hanya untuk orang tua gitu ya. Tapi memang kalau dari muda kita membiasakan diri berkoperasi itu
kita akan masuk ke dunia entrepreneur juga nantinya. Oke. Nah ini sekilas ya, kalau kita bicara koperasi kita tidak boleh melupakan yang namanya Bung Hatta. Ya, Bung Hatta lah salah satu dianggap bapak koperasi sebagai peletak dasar koperasi di Indonesia. Dasar kekeluargaan itulah yang dasar jadi hubungan istimewa pada koperasi. Jadi koperasi itu nggak sama dengan PT, CP ya, tapi pemiliknya adalah sekelompok orang yang punya keinginan yang sama, visi yang sama, dan itu sebuah kekeluargaan. Tidak ada majikan dan buruh, ya, melainkan usaha bersama di antara mereka. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya adalah bahwa yang terakhir kalau kita ikuti kemarin itu yang namanya Omnibus Law yang di demo itu, ternyata kalau kita simak justru Omnibus Law itu memberikan peluang yang baik ya, memberikan peluang kepada UMKM ya, memberikan UMKM di sektor koperasi dan UMKM. Omnibus Law ya, Cipta Tenaga Kerja itu, koperasi bisa didirikan 9 orang. Dulu kalau nggak salah 20 orang, sekarang bisa. Setelah acara ini barangkali kita bisa bikin koperasi gitu, apalagi teknologinya sudah ada, ya kan? Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang sebenarnya harusnya membuat koperasi sekarang itu jauh lebih berkembang ya. Tadi Kang Ahro sudah menjelaskan regulasinya, kemudian bagaimana dukungan pemerintah terhadap koperasi ini. Nah, jadi kita sudah enak ini melangkahnya. Tapi kalau kita tidak punya informasi yang lengkap, ya bagaimana kebijakan dan bagaimana koperasi itu saat ini, kita mungkin perlu diskusikan gitu, ya. Nah, ini ada good newsnya ini. Nanti saya akan bicara, kalau ketika bicara koperasi digital ini, mungkin saya contohnya saja nanti koperasi mahasiswa ya, tapi sebenarnya bisa koperasi karyawan, bisa koperasi keluarga, koperasi hobi, macam-macam ya. LPDB LPDB itu lembaga penyaluran dana bergulir ya, itu Departemen Koperasi. Ini sekarang itu mendorong mahasiswa ciptakan ekonomi digital lewat koperasi ya, ekonomi digital lewat koperasi. Nah, koperasi itu keren sekarang ya, karena dia sebetulnya sudah dengan mudah bisa didigitalkan ya, karena aturannya sudah ada, regulasinya sudah ada, dukungan pemerintah juga sudah ada. Jadi terutama kalau di webinar ini ada teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ya. Nah, sekarang mari kita coba nanti membesarkan koperasi itu lewat ke kampus misalnya atau lewat sekolah ya. Nah, ada satu lagi informasi bahwa pinjaman online koperasi simpan pinjam hanya boleh melayani anggota. Jadi koperasi ini diawasi oleh OJK. Izinnya dari Dinas Koperasi, tapi operasionalnya kalau dia masuk ke online itu diawasi oleh OJK. Nah, jadi jangan sampai ada koperasi abal-abal ya, bikin koperasi kemudian nerima memberikan pinjaman kepada orang-orang dan mereka bukan anggota, itu nggak boleh. Nah, kalau lihat judul tadi kan ada ini ya, tadi ada fintech ya, fintech itu sebetulnya di Indonesia sudah berkembang sejak 4-5 tahun yang lalu ya. Jadi financial teknologi, jadi layanan jasa keuangan itu basisnya teknologi, jadi dalamnya itu ada inovasi. Jadi fintech itu bukan sesuatu yang saya pikir sering udah kita dengar ya. Jadi semua jasa keuangan yang basisnya teknologi itu namanya fintech. Cuma di Indonesia fintech itu sering disalahartikan. Fintech itu adalah pinjaman online ya, pinjaman online seolah-olah seperti itu. Atau fintech itu masalahnya selalu melihatnya ke sana. Padahal fintech itu ada 6 jenis sebetulnya. Ya, mulai dari peer to peer lending ya, simpan pinjam itu, marketplace uang sebenarnya ya. Itu di sana. Ada pasar modal, kemudian ada asuransi, ada gadai dan sebagainya. Di situ ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan didapatkan dari webinar ini ya? Jadi banyak webinar sekarang yang gratis, yang berbayar juga ada ya. Tapi kali ini kita buat sesuatu yang bisa memberikan kontribusi lah. Jadi bahan kita melangkah ke depan. Jadi ada 3 hal ya, saya harus sampaikan ini. Yang pertama bahwa dengan webinar ini kita makin paham bahwa digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan ya. Nggak bisa menghindar lagi kita bahwa setiap hari kita itu
menggunakan teknologi digital sebenarnya. Orang Indonesia satu hari rata-rata 7,5 jam di depan HP dan laptop ya. Kemudian yang kedua, memahami peluang perbaikan ekonomi melalui koperasi ya. Koperasi itu pasti berkaitan dengan ekonomi ya, perekonomian. Jadi perputaran atau adanya transaksi antara penjual dan pembeli, adanya barang dagangan dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga ya, webinar ini diharapkan nanti bisa melakukan praktek langsung untuk koperasi digital ini ya. Jadi kebetulan ini kalau Bapak Ibu lihat itu ada KODI namanya ya, koperasi digital. Ini sebetulnya adalah penyedia platform. Kang Ahro di Jawa Barat juga banyak penyedia atau pengembangan koperasi digital ini ya, aplikasi yang siap pakai ya. Ini KODI salah satunya. KODI ini direkomendasi kalau lihat di situs Kementerian Koperasi dan UMKM, dia salah satu dari 14 yang direkomendasi untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi bukan satu-satunya. Koperasi itu bebas mau pakai aplikasi manapun ya. Jadi karena koperasi ini adalah dari dan untuk anggota, jadi mereka mempunyai kebebasan juga. Next ya. Nah ini cerita sekilas ya, kenapa koperasi digital ini akan berkembang. Dipastikan akan berkembang ya. Karena memang di Indonesia itu dengan 272 penduduk, ya, 272 juta penduduk, ya, orang Indonesia rata-rata punya lebih dari satu handphone. Ya, saya kebetulan punya satu karena sanggupnya beli satu ya. Anak saya aja punya dua, itu satu orang itu, ya. Nggak tahu satu dibuat apa gitu. Jadi pengguna internet di Indonesia ada 175 juta. Itulah indikator bahwa ekonomi digital di Indonesia akan makin besar. Oke. Nah, digitalisasi merupakan keniscayaan ya. Jadi kehadiran teknologi baru yang inovatif ya, dan banyak pemain baru setiap hari juga ya. Aplikasi baru, kemudian marketplace baru, tiap hari muncul itu. Nah, kita jangan ketinggalan di sana, karena ini akan bermanfaat juga ya. Lalu, nah ini, apa tujuan digitalisasi koperasi? Menurut saya ini ya, saya sarikan beberapa tulisan ya. Koperasi, digitalisasi koperasi bukan mengkomputerisasi koperasi. Artinya dari manual terus dimasukkan di Word, Excel, ya, seperti itu gitu. Bukan mengkomputerisasi ya. Tapi tujuan digitalisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan optimalisasi sumber daya koperasi yang memberikan nilai tambah kepada seluruh anggota dan pengurus. Nah ini definisi by James ya, definisi yang saya buat sendiri ini. Karena definisi ini dari praktiknya. Bayangkan aplikasi koperasi itu digunakan oleh semua anggota koperasi. Jadi dia bertransaksi seperti kita bertransaksi di M-Banking, transaksi di Gojek, OVO, seperti itu. Jadi koperasi itu punya aplikasi seperti itu. Baik melalui smartphone maupun melalui browser, ya, melalui internet. Nah, koperasi apa yang didigitalkan? Nah, koperasi itu banyak. Kita di tempat ini yang ikut webinar ini barangkali dari bermacam dari macam institusi, mungkin ada karyawan BUMN, ada dosen, mahasiswa, ya, ada dari pusat, dari daerah gitu ya. Koperasi-koperasi di BUMN itu banyak sekali. Saya kasih contoh itu koperasi di PT Pos Indonesia. Di sana itu ada kurang lebih 200 koperasi, di tiap kantor pos ada koperasi. Tapi mereka masih manual gitu. Nah, itu bisa didigitalisasi misalnya ya. Mudah-mudahan ada di sini teman-teman dari pos ya dan BUMN lain. Kemudian ada koperasi keluarga. Ini banyak ini. Koperasi sekampung ya, saudara yang berjauhan yang karena koperasi, misalnya koperasi Tasik ya, itu anggotanya nggak harus di Tasik lagi sekarang, dengan digitalisasi bisa di mana-mana. Lalu yang ketiga koperasi mahasiswa, ini kampus atau sekolah ya, ini menarik ya karena bisa panjang dia, mulai dari masuk atau sekolah sampai dia jadi alumni. Lalu mungkin ada koperasi komunitas ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke aplikasi, nanti ada contoh-contoh aplikasi Bapak Ibu sekalian ya, bisa ngelihat sendiri nanti ya. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana koperasi digital, M-Banking, dan e-commerce ya. Jadi gini, dengan koperasi digital, anggota adalah pemilik mobile transaksi sendiri. Jadi kita pemilik. Kalau kita menyimpan uang di bank, kita nggak jadi pemilik bank. Tapi kalau kita menyimpan uang di bank atau berbisnis di koperasi digital, kita menjadi bagian dari koperasi itu ya. Jadi ada satu tadi Pak Ibu Mari maupun Pak Kang Ahro tadi bilang, koperasi itu bukan simpan pinjam aja. Betul ya,
Jadi koperasi zaman now itu sudah berkembang. Zaman dulu juga begitu ya. Jadi koperasi itu bukan hanya simpan pinjam aja, bukan hanya simpan kemudian ada yang pinjam dapat bunga atau riba gitu ya, tapi juga sudah masuk ke bisnis UMKM juga koperasi. Coba kita lihat perbandingannya ya. Coba kita lihat perbandingannya ini. Nah, ini perlu dibuat seperti ini bahwa koperasi digital itu sebenarnya berteman atau head on ya, atau melawan ya. Bisa jadi lawan dari fintech, bisa lawan dari banking ya. Tapi sebenarnya ini semua adalah fintech ya. Coba lihat, didirikan oleh 9 orang koperasi kan. Udah mudah sekarang. Ya, ini didirikan oleh perusahaan, pemodal ya, bank itu. Pemiliknya adalah anggota koperasi, yang sebelah kanan ini pemiliknya adalah pemodal. Anggota memperoleh SAU, di sini nasabah memperoleh bunga, ya kan? Tidak dikenakan biaya administrasi, bulanan dikenakan. Nah ini, kalau kita nabung 1 juta, nyimpan 1 juta di koperasi, itu nggak akan berkurang dia. Tapi kalau kita nyimpan 1 juta di bank, itu bisa berkurang dia gitu. Ini bukan membandingkan ini ya, bisnisnya ya. Bukan artinya melihat bank itu kekurangannya gitu, hanya membandingkan aja bahwa anggota di koperasi itu sebenarnya sangat efisien ya, sangat kekeluargaan ya. Nah, coba perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu, yang sudah pernah jadi anggota koperasi ya. Di koperasi itu mudah melakukan pinjaman, mudah dong, karena kalau kita udah punya uang berarti kita bisa minjam gitu. Nah di bank ya, pinjaman itu proses panjang, ada kolateral dulu, isi formulir 4 lembar ya, bisa beberapa hari. Kalau di koperasi, apalagi digital nanti, dia dengan aplikasi yang ada di handphone, smartphone itu kita bisa bukan minjamnya dalam hitungan menit gitu ya, kalau ada duitnya. Lalu anggota koperasi menentukan bisnisnya akan dikembangkan. Jadi di koperasi digital ini, itu tadi tokonya juga ada gitu, bukan simpan pinjam aja ya, ada e-commerce, marketplace ya, pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Nah kalau di bank ya, mereka juga mungkin ada e-commerce-nya gitu, tapi terbatas gitu. Dan sama di antara kedua ini ya, sekarang itu adalah penggunaan aplikasi gitu ya. Ibu sekalian, nah ini gambarannya nih ya, biar gambar ya, aplikasi anggota koperasi ini. Jadi di smartphone semua kita ya, smartphone ya. Kebetulan saya menjadi anggota di 5 koperasi ya, di 5 koperasi jadi anggota. Saya senang jadi anggota koperasi ya. Nah, kalau nggak ada duit saya ngutangnya gampang gitu ya, daripada pergi ke bank. Nah dari 5 itu yang digital cuma 1. Artinya apa? Berarti 20% saja yang digital sekarang ini. Mungkin datanya Pak Kang Ahro nanti bisa diskusikan sebetulnya sekarang itu koperasi digital itu sudah ada berapa gitu loh. Kalau versi saya ya, saya ada di 5 koperasi, yang di 5 anggota koperasi, 1 diantaranya baru digital ya, yang lain itu manual. Nah apa yang terdapat di aplikasi anggota koperasi itu? Pertama itu kartu anggotanya digital ya. Jadi kartu anggota nggak ada fisik lagi nanti, nggak ada. Kalau fisik itu kan bisa ada kartu, bisa ada virusnya tuh. Gitu. Kemudian di aplikasi itu bisa ada top up ya, iuran simpanan pokok, simpanan wajib dan seterusnya. Pengajuan pinjaman, nah ini yang menarik ini. Kalau sudah ada duitnya, ada pinjamannya. Dan kita sebagai anggota bisa tahu sebetulnya ya, koperasi itu kalau makin transparan dia. Contohnya begini nih, saya jadi anggota di salah satu koperasi kemarin nih. Ketika RAT ngurusnya bilang begini, uang kita lagi banyak nih, ya kan, ayo dong minjam dong. Ini aplikasinya, silakan dilihat gitu. Aneh juga saya, belum pernah saya ada koperasi gitu bilang duitnya lebih terus disuruh minjam gitu. Biasanya kalau minjam, apalagi koperasi di kantor gitu ya, nunggu 2 bulan gitu ngantri. Nah gitu. Oke, kemudian di toko ini tadi, toko online koperasi, dia bisa beli jual beli pulsa, data dan sebagainya, payment, listrik, air, BPJS segala macam ya. Sama dengan kita ketika kita menjadi pengguna di Gojek ya, dan seterusnya. Kemudian bayar cicilan otomatis ya, lihat investasi dan SHU. Nah ini dia. Kalau kita nyimpan uang di bank, kita hanya lihat bunganya itu barangkali sekali sebulan dah ya. Kalau di koperasi itu SHU-nya juga nanti ada di sana. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya singgung dulu sedikit ini ya. Ini ada kaitan dengan bahwa di koperasi itu kita nanti akan menggunakan namanya digital payment ya, digital payment. Ada beberapa digital payment ini. Itu koperasi bisa menggunakan ini nanti. Menggunakan tunai, ATM, kredit card, banking, e-money dan kris. Nah, ini nomor 7 ini
Ya, nomor 7 ini KRIS, ini QR Indonesia Standar ya. Ini Bank Indonesia sekarang lagi campaign ya, lagi kampanye bagaimana supaya orang menggunakan QR yang ada di e-money maupun di m-banking itu ke QR-QR yang nanti bisa ditampilkan di toko maupun di handphone ya. Jadi digital payment itu pembayaran non tunai. Ini saya singgung sekilas saja. Contohnya gini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kebetulan ada koperasi ya, koperasi karyawan ya. Jadi nanti orang anggota koperasi itu bisa bayar hanya dengan scan di sini aja dari HP-nya ini. Hanya dengan HP-nya ini scan ke ini, dia langsung bayar ya. Bayar dapat dari 24 bank dan 16 e-money sekarang. Ya, jadi KRIS itu kayak rekening super gitu. Jadi koperasi yang belum punya KRIS, silakan pergi ke bank ya, terbitkan KRIS-nya gitu. Nanti nasabahnya akan lebih murah. Jadi satu KRIS untuk semua pembayaran. Oke, ini barangkali nggak usah saya singgung. Nah, ini karena ingin masuk ke koperasi mahasiswa ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu udah cukup tinggi ya. Yang paling tinggi pengangguran di Indonesia itu adalah lulusan SMK. Nah, ini dia. Ya. Lulusan SMK yang paling tinggi, tapi walaupun dia ada penurunan ya. Kemudian pengangguran lulusan perguruan tinggi, nah ini dia. Perguruan tinggi ya. Ini naik juga dia tahun 2019. Apalagi mungkin sekarang itu pengangguran itu bisa makin besar gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke digital ya, ini masih bisa kita atasi. Ya, jadi itulah tantangannya. Yang gak usah kecil hati, tamat dari universitas belum dapat kerja, kita bisa jadi entrepreneur. Oke, ini juga membuat kita optimis ya bahwa ekonomi digital Indonesia yang terbesar dan pertumbuhannya paling cepat di Asia Tenggara. Ya, ini statistik dari Temasek ya. Nah, tapi kalau nggak kita olahin nggak jadi duit juga dia gitu. Oke, tinggal beberapa slide lagi. Tolong nanti ingatkan saya ya. Dua sisi digital ekonomi yang positif ini ya, eksplorasi potensi dapat lebih optimal ya di era sekarang ini ya, jaring usaha yang lebih luas. Kalau kita jualan combro sekarang bisa kalau nggak busuk dia dikirim ke Malaysia atau ke Amerika ya, combro itu bisa dipesan online misal melalui medsos, melalui media-media yang lain. Efisiensi biaya personal, simple sekali, nggak perlu buka toko kita ya, nggak perlu nyewa dan sebagainya ya. Ini sisi positifnya. Ini negatifnya semua udah tahu ya. Ini gue kalau negatif saya gitu, kita udah tahu semua. Oke. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjawab peluang tantangan di era digitalisasi ini ya, terutama mahasiswa tadi menjadi entrepreneur ya. Bisnisnya dimulai dari koperasi mahasiswa. Saya terobsesi sekali kalau ada mahasiswa, kalau ada nanti kampus yang ingin jadi menerapkan digital ya, digitalis koperasi. Saya bersedia membantu lah, mungkin ada dosen di sini ya. Karena anak-anak mahasiswa itu kalau mulai dari dia masuk mendaftar sekolah ataupun kampus sampai dia selesai nanti kalau menjadi anggota koperasi digital ya, begitu selesai pun dia masih tetap bisa berkontribusi gitu, ya. Jadi entrepreneur itu menurut Om Bob Sadino almarhum ya, setiap setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Nah, jadi koperasi itu diajarkan kita supaya tetap berwirausaha. Ya, nggak dihamba sih cita-cita jadi pegawai Pemda ya, jadi pegawai Telkom, pegawai kantor pos, sebagainya ya. Tapi juga entrepreneurship-nya itu ternyata sekarang itu peluangnya banyak. Oke, maaf saya dulu. Strateginya dengan koperasi mahasiswa itu adalah cooperative entrepreneurship. Jadi kita bikin koperasi baru atau yang sudah ada kita hidupkan lagi, basisnya digital. Jadi kalau kita sering dengar istilah bikin startup yuk, idenya banyak itu bikin startup itu. Tetapi yang paling paling membumi itu menurut saya adalah ketika kita membangun koperasi ya, koperasi. Bukan artinya startup koperasi itu terus develop sistem gitu loh. Gunakan sistem sudah ada. Oke. Ada 4 permasalahan di koperasi mahasiswa ini. Pertama user management. Kemudian teknologi yang sudah obsolete ya, ketinggalan gitu ya. Lalu kemampuan akuntingnya ini perlu diperhatikan.
kemudian transfer informasi ya. Jadi image-nya seperti dikatakan tadi bahwa koperasi itu old fashioned ya, udah tua dan sebagainya. Memang koperasinya udah tua gitu, tapi bisa di rebrand lagi ya, seperti Kang Ahro bilang tadi, koperasi itu bisa di brand keren jadi sekarang kalau dia menggunakan teknologi. Dan satu hal, information transparency. Jadi koperasi digital ini nggak bisa, pengurus pun kalau pengurus ada niat jahat dia nggak bisa lagi gitu loh, karena anggotanya juga udah melihat semua ya. Pengurus yang berniat jahat atau pengurus yang berniat pakai uang dulu, ya itu akan terdeteksi semua. Lalu satu hal yang terakhir itulah kesinambungan bisnisnya. Jadi seperti dikatakan tadi, bukan simpan pinjam aja, tapi bisa masuk ke bisnis apapun ya. Bisnis mulai mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi kelanjutannya, sustainability-nya koperasi ini bagi anggota-anggotanya itu nanti bisa. Artinya gini ya, mahasiswa nggak ada duit buat modal, dia bisa minjem di koperasi, kurang lebih begitu. Oke Bapak Ibu sekalian ya, ini gambaran bagaimana ada dua sisi ya, mengembangkan koperasi itu, yang sustaining, motivasi model sustaining innovation, kemudian model disruption. Yang sebelah kanan, kita berada di sebelah kanan ini sebenarnya ya, sebelah kanan ini sekarang kita ya. Jadi kita ini semua udah terganggu ya, udah terdisrupsi bisnis kita, apalagi bisnis-bisnis yang konvensional. Banyak perusahaan-perusahaan yang usianya ratusan tahun bisa tutup itu karena teknologi ya. Nah karena itu jangan heran juga kalau anak-anak muda sekarang itu berkembang pesat ya, karena dia mampu melakukan inovasi melalui teknologi. Nah ketika perusahaan incumbent itu ingin melakukan perubahan, yang harus dilakukan pertama itu adalah model bisnis yang berubah, disesuaikan. Kenapa? Perilaku konsumen juga udah berubah. Jadi menciptakan apa yang belum ada. Ya, itu di sisi disruption-nya. Oke, ini kayaknya sudah ada tanda-tanda mau selesai. Ya, ini secara umum tadi udah dijelaskan oleh Kang Ahro ya, bahwa Kopma 4.0 itu ya, 4.0 itu bukan hanya sekedar di kampus saja, tapi sudah masuk ke startup ya. Jadi dengan koperasi digital mahasiswa ini itu akan menciptakan banyak entrepreneur dan lapangan pekerjaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contoh ya model bisnis barunya nanti di koperasi digital itu yang bisa kita jalankan ya. Ini nanti di aplikasinya ada semua. Ya, digital goods ya, penjualan produk, ada minimarket online juga ada, apa namanya, ini ada yang lebih spesifik ya. Jadi bisa belajar juga bagaimana mendapatkan apa namanya pendanaan dan sebagainya. Nah ini solusinya, ini contoh ya, contoh ya. Jadi semua requirement koperasi yang konvensional ada di sini, yang mulai pendaftaran, top up, ya, pengajuan pinjaman dan seterusnya. Ini aplikasinya. Ya. Kemudian ini saya tidak perlu diinstal ya. Nah ini kita lihat tidak perlu diinstal, bisa dibuka di komputer, di HP, diakses di web, browser dan sebagainya. Ya. Kemudian dapat digunakan koperasi dengan satu atau lebih usaha ya. Tidak hanya simpan pinjam Bapak Ibu, tapi juga bisa berkembang kemana-mana. Bisa tambah unit usaha. Kalau apa namanya koperasi mahasiswa biasanya udah fotokopi, kuliner, mungkin ada yang lain lagi selain simpan pinjam ya. Kemudian jenis simpanan juga sudah ada. Jadi intinya gini, ini aplikasi ini sudah ada, ya platform namanya. Kita tinggal mendaftar di sana, secure dia. Tadi sekilas saya ada pertanyaan dari bagaimana tingkat keamanannya. Jadi tingkat keamanan teknologi itu ada plus minusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir lah. Sekarang ketika ada apa namanya dua sistem yang terpisah, misalnya dengan perbankan dengan koperasi, itu dia bisa dengan menggunakan API. Kalau hacker segala macam itu di mana-mana ada. Tapi kan sekarang bagaimana sistem ini berlapis-lapis dibuat ya, sehingga nggak ada kekhawatiran koperasi digital ini jebol gitu ya. Oke, ini jenis laporan ya, laporan tahunan, laporan bulanan ya. Jadi nggak perlu buku lagi, cukup dengan aplikasi yang sudah ada ini ya, real time. Oke, nah ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ingin apa namanya masuk ke sana menggunakan ini, praktiknya langsung ya. Di praktiknya langsung, kalau praktik langsung ini belum tentu pakai ini, ya bisa lagi mengembangkan koperasi di mana. Jadi kita ini share aja ya, bukan mau jualan codingnya ya, tapi bagaimana nanti menggunakan. Tapi kalau mau beli nggak ditolak juga gitu, ya. Oke,
Ini pencapaian Kodi ya. Kodi dia ini sebenarnya startup ini. Ini saya yang perkenalkan sekilas saja ya. Ini startup yang dimiliki oleh beberapa anak muda ya. Dia udah sampai ke India, sampai ke Korea, Australia segala macam diundang gitu ya. Cuma mereka ini marketingnya aja yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau ada yang ingin membangun koperasi digital, tim ini siap lah gitu. Nah ini timnya, anggota timnya ya. Ini ada yang dari Gojek, ada yang dari mana-mana ini, advisor segala macam. CEO-nya ini Kang Indra ini, kemudian ini CTO-nya. Nah ini nyempil ini, ada orang Bandung ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir 3 menit ya. 3 menit ada video, bukan video sebenarnya ya, jadi semacam ini. Sorry ya, saya satu lagi nih yang terakhir ini. Nah ini contoh bagaimana koperasi digital itu adanya ya. Jadi ini langsung bagaimana praktiknya. Gini, salah satu ini aplikasi ya, contoh aplikasi ya, koperasi Artomoro Langgeng Abadi. Ini koperasi semacam itu loh, kumpulan driver ojek online, namanya Smart Ride ya. Nah ini deh, coba kita lihat ini ya. Nah, ini ada Smart Ride ini. Smart Ride ini adalah kumpulan Gojek-Gojek yang mereka bikin koperasi di Langgeng Abadi ya. Coba lihat ini. Nah, dimulai dari pendaftaran normal ya. Jadi ini pendaftarannya gitu, koperasi. Kurang lebih koperasi itu kayak gini nanti. Koperasi digital manapun nanti kayak gini. Nggak harus dari Kodi, tapi dari mana yang pengembangnya banyak. Kira-kira seperti ini dia. Nah, kebetulan ini anggota kumpulan dari pengemudi ya, driver ojek online yang baru. Namanya Smart Ride, sama dengan sama dengan Gojek, Grab, Revo dan sebagainya. Ini ada yang baru nanti. Ini bekas Uber ini. Nah, ini saya ambil contoh real ya. Contoh real. Supaya nggak berteori gitu. Masukkan data KYC ya. Ini sama dengan kita mendaftar di bank ya. Nah, ini upload foto ya, pastikan di KTP ya, foto selfie ya. Nah, mungkin nggak ada yang tahu selfie, semua pinter selfie. Foto selfie ada foto dapat terlihat jelas ya, normal gitu. Nah, kemudian foto keluarga, KTP foto. Nah, ini karena koperasi diminta kartu keluarga. Kalau di e-money nggak diminta ya. Nah, kemudian ini kartu keluarga, gampang sekali gitu. Ini aplikasi udah jadi gitu, tinggal pakai aja. Nah, mengenai keamanan nanti bisa didiskusikan gitu ya. Lakukan proses pembayaran. Nah, pembayarannya itu tadi ya. Ini contoh kalau koperasi berarti simpanan pokok 100.000, simpanan wajib ini. Kalau simpanan pokok ini kan bisa 10.000 juga bisa gitu, tergantung. Kalau mahasiswa barangkali nggak akan 100.000 ya. Koperasi mahasiswa mungkin 40.000 atau 50.000 simpanan pokok ya. Selebihnya simpanan wajib ya 10.000 contoh. Nah ini dia contohnya ya. Nah paymentnya tadi saya jelaskan ya, paymentnya itu kan ada tadi itu bisa menggunakan virtual account, bisa e-money, bisa fisik langsung di Alfamart atau di kantor pos atau dimanapun sesuai dengan kerjasamanya ya. Tetapi nanti ada tambah satu di sini menggunakan QR Indonesia Standar tadi itu, KRIS. Nah, KRIS saya ada sesi sendiri sebenarnya untuk bicara KRIS ya, sudah berapa kali saya bicara KRIS, 2 kali ya, ada webinar itu bisa dilihat di YouTube juga ya, ada KRIS. Nah, pilih metode pembayaran 4 metode. Nah, selamat datang begitu jadi anggota, normal ya. Nggak ada yang susah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dibilang digitalisasi nggak ada yang aneh sebetulnya ya. Itu cuma praktek-prakteknya perlu kita lakukan. Masih enggan barangkali jadi anggota koperasi digital ya yang sudah ada. Tapi sebetulnya ini sangat simple ya. Ada nomor anggotanya di sini, ada foto orangnya, foto profil. Kemudian ada nomor anggota ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Halaman depannya tadi udah diceritain tadi itu. Bisa kita tahu simpanan kita berapa, kita mau minjam berapa. Kemudian kita juga bisa berbisnis ya, melakukan pembelian atau penjualan produk digital dan seterusnya. Ya. Jadi saya ini tampilkan ini bahwa aplikasi sudah ada gitu loh ya, tinggal digunakan ya. Nah ini dia banyak.
digunakan daftarnya gratis tadi itu ya, sampai 30 dia gratis. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kita bisa kayak kita punya GoPay, kita punya OVO juga ya kan. Kalau di OVO, di GoPay kita beli pulsanya mungkin kita nggak dapat apa-apa gitu. Kalau kita di koperasi kita dapat SAU kan, karena punya sendiri, perusahaannya sendiri, organ koperasinya punya kita, punya sendiri, punya anggota. Nah ini bayar tagihan juga bisa di sini ya. Nah ini dia SAU ini yang apa namanya yang menarik ini ya, sisa hasil usaha ini. Kalau koperasi berkembang, SAU-nya gede. Ya. Nah, sisa hasil usahanya bisa dilihat sini. Nah, ya. Nanti ngambilnya juga pakai digital payment ya. Nah, ini simpanan pokok, 100.000, simpanan wajib, simpanan macam-macam. Tergantung ini ada simpan pinjam beli profit. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini mau minjam. Kalau sudah ada duitnya di koperasi digital yang tempat saya sekarang itu, karena dipaksa kemarin itu pinjam, ya ada tabungan saya di sana itu kalau nggak salah iseng-iseng saya, ya ada sekitar berapa itu ya, ada kalau misalnya 2 juta, saya bisa 4 juta gitu, ya. Cuma karena nggak butuh kemarin dipaksa pinjam jadinya gitu. Nah itu artinya bahwa anggota koperasi juga harus aktif, jangan nyimpan aja, tapi nggak pernah minjem. Sama dengan anggota koperasi minjem aja nggak pernah nyimpan. Nah, gitu. Jadi harus aktif anggota koperasi itu. Bapak Ibu sekalian, nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran dari aplikasi ini ya. Nih status keanggotaan. Terima kasih.